Ini jadi Bapak tuh bukan pakar beneran? Saya nganggap diri saya pakar, tapi nggak tahu kalau yang lain. Bukan ya. pakar startup e-commerce? Saya pakar. Pernah mengangkat pasien saya sendiri berjalan kaki, menandu. Ya. Berjalan kaki sepanjang kurang lebih 7 km. Kita ada salah satu program kerja namanya Grobolia. Apa itu? Grobolia? Grobolia, gerobak untuk Solia, for Solia gitu. Itu kita kasih gerobak, itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita untuk peningkatan ekonominya beliau. Kopinya enak. Kopi kamu enak. Oh, Iya, enak. Iya. alhamdulillah enak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, seperti itu. Oke, terima kasih. Kami hadir untuk Anda. Program berita dan sketsa komedi, terkini, terviral, terpercaya. Komedi satir Nusantara, berbagai macam budayanya. Ada parodi berita, politik dan budaya di TikTok, di Metro TV. Hah, sedih aku tuh. Gaji nggak naik-naik. Mas Akbar kerja di sini gaji udah dinaikin. Dari 4 juta jadi 2 juta. Kan aku juga mau. Calon tong tuh pilih kasih, mesti tuh harus lebih sayang sama aku. Pegawai rumahnya yang paling cantik. Aku mau resign aja dari sini, aku nggak betah. Ini komplek kami lah. Ini nama komplek kami ini komplek kasih. Ini ada dokter Amalia. Oh dokter, saya Cika. Ini Jadi kayak kalau ngomong sama dokter Amalia itu kayak kalau lu tahu yang viral-viral waktu itu ada dokter yang ke Papua jadi relawan buat my God. buat ngobatin orang-orang yang ada di sana itu kayak dokter Amalia kayak tau. nah, ini sakit apa kalau begini dok? Kayak, Kalau ngomong apa gini kan kalau misalnya aku tuh kalau bisa ketemu orang baru tuh kayak harus so asik gitu. Iya sih, iya. Dokter, Ya dokter. kan kalau sama kamu mah kan harus kia gitu. kalau sama dokter Iya. yang viral yang Ya kalau lagi- sama dokter mah tuh, Edian atau kalau misalnya biasa-biasa wae mah. Oh, ini kakak Pratama yang Kakak satu lagi. Pratama, Kakak oh. Pratama ini adalah ketua nasional founder dari Ketimbang Ngemis. ngemis. Apa itu ketimbang ngemis? Ya ampun ya kayak Ketimbang Ngemis tuh kayak daripada gua ngemis kayak actually kalau lu lihat berdasarkan kosakatanya tuh kayak ketimbang ngemis berarti ya jangan ngemis gitu Oh my god. masih banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus mengemis gitu loh kayak. Serius lah? Like- Oh, tuh saya teh dikenalin lah, saya mah mau di sini mah mau resign Iya, aja. duduk, Aku mau duduk, kerja duduk, sama duduk, mereka duduk. aja lah. Duduk dulu, kenapa emangnya? Kamu teh nggak boleh diam aja, harus ngomong sama si lontong. Aku ngomong. Heeh. Saya nggak lagi ngomongin kalian ya. Kan baru nyampe, kan bapak baru nyampe, bapak baru nyampe yang ngomongin. Berarti saya nggak ngomongin mereka. Ya benar, Berarti kenapa kamu ngegas? Orang bener malah. tapi nggak penting. Ini cepet ngomong. Cak, Apa? pengertiannya tuh lah. Atuh saya udah kerja lama, Mas Akbar udah dinaikin gajinya, tuh saya belum. Nih, kamu itu kerja lama kok minta naik. Ini aja yang lamaan siapa sih kamu kerja? Mas Akbar, aku juga tapi udah Duluan lama. saya pak. Kamu itu kerja lama, kenapa nggak saya naikkan? Karena kerja lama. Kan nggak dinaikin. Harusnya kerja itu yang cepat, selesai. Kamu kalau kerja lama. Oh iya. Makanya nggak saya. Berarti kamu yang salah. Tuh, evaluasi. Kerja itu yang set gini, dia kerjanya lelet pak. Kamu kerjanya lama, kalau ini kerjanya set. Mohon maaf, sudah terlibat ke omongan yang nggak penting nih. Dok, dokter, ini viral loh saya. Iya, yang di Kemarin Papua itu, gua Pak. Papua kan, Papua. ada tuh tahu saya. Sambil duduk boleh nggak sih? Boleh Cak. Kalau Duduk aja ya kali. duduk aja sok atuh duduk. Sambil Ya. duduk. Ya udah saya sama Cika saya ngajak. Kamu kemana? Mau ngapain? Kemana? Kan tadi dia sedih, saya mau ngajak jalan-jalan. Ya sudah. Ya udah yuk, Cika. Dia kan mau kemana belum? Ya, kita kayak jalan-jalan aja gitu kayak. Hei. Ini di bawah dong, masa sama pulang sama nih, dokter ada masakannya. dibersihin. Ini dok, Iya Cak. ini kan viral waktu itu kita tahu dokter ini apa? Tugasnya di Papua ya? Ya, saya tugas di Papua mulai dari tahun 2017 awal. Iya. Itu tugas
memang ditugaskan atau pilihan? Jadi kebetulan saya memang mengikuti program dari Kementerian Kesehatan, namanya Nusantara Sehat. Jadi yang dikirim per tim. Tapi sebelum kita masuk, kita nggak tahu kita mau ditempatkan di mana. Yang tertulis hanya bersedia ditempatkan di daerah perbatasan, kepulauan, dan tempat terpencil. Jadi saya hanya menandatangani itu. Setelah lulus, masuk, kita pendidikan bela negara di Pusdikes selama 50 hari. Di situ baru dikasih tahu tempatnya di mana, penempatannya. masing-masing. Dan dokter? itu saya dapat di Papua, Tepatnya di mana tuh? di Kabupaten Bovendigul, Distrik Ninati, perbatasan dengan Papua Nugini. Iya. Bovendigul itu dulu tempat pembuangan para Bung pejuang juga di Hatta, sana, tuh iya. Bung Hatta di sana. Nah, ketika pertama kali lihat, ditempatkan di sana gimana perasaan? Mundur aja gitu. Ada perasaan gitu nggak? Jadi awalnya kaget melihat akses jalannya ternyata sulit, naik mobil besar aja. Kita dari kabupaten saja ke kecamatan itu 1 harian. 1 hari? Pagi nyampenya malam. Awalnya sih kaget, tapi bangga juga, seneng. Akhirnya saya sampai di sini bergabung sama mereka gitu. Luar biasa loh ini. Betah akhirnya ya. Nah, nih kalau panggilannya Aat. Iya. Kalau nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Muhammad Pratama Fiadi. Mas Aat ini ketimbang ngemis. Ya. Sebagai apa di situ, Mas? Sekarang saya sebagai ketua umum di pusat ketimbang ngemis. Bisa cerita sedikit nggak ketimbang ngemis itu apa? Mungkin Idenya teman-teman kita ngelihat belum. karena sering lihat banyak Ini komunitas pengemis seperti mungkin. apa dan awal berdirinya kapan, ceritanya bagaimana gitu, Mas? Ya, jadi komunitas ini didirikan oleh seseorang dulu mahasiswa, sekarang udah bekerja, namanya Mas Rizky Pratama. Pas mau sholat Jumat itu, beliau ketemu sama salah satu penjual perabotan rumah tangga. Ya. Jual perabotan Ya, rumah tapi gara-gara mungkin udah mulai azan sholatnya, udah mau mulai, nah Mas Rizky ini buru-buru ke masjid dulu dan dengan niat nanti setelah pulang sholat akan mampir dan beli barang dari Yang ibu dijual. tersebut. Iya. Dan ternyata ya mungkin bukan rezekinya ibunya juga, gak ketemu. Nah akhirnya dari situ ada rasa penyesalan. Nah, dari rasa penyesalan ini akhirnya dia membuat sebuah campaign lah istilahnya. Kita membuat kampanye di mana kita mengapresiasi orang-orang yang emang selama ini kita pandang sebelah mata. Kita lebih gampang ngasih uang ke orang-orang yang seharusnya bisa kita bantu naik, seperti kayak ya nggak jauh-jauh gepeng lah, kayak pengemis gitu. Nah akhirnya kita muncullah namanya Ketimbang Ngemis di tahun 2015. Dan komunitas itu sekarang sudah berapa nih yang tergabung? Yang tergabung kalau dari regionalnya ada 47 regional yang aktif dari Sabang sampai Merauke. Ada kesusahan nggak? Maksudnya ada kendala nggak untuk memotivasi pengemis itu untuk bisa bangkit dan maju? Karena orang kebanyakan kadang ngemis aja, apalagi viral-viral itu kan, Iya, ngemis kan ada dapatnya di berita. banyak. Itu memotivasinya itu susah. Ngemis nggak? punya rumah mewah, Rumah punya mewah. mobil. Kalau pengemis yang sejatinya pengemis adalah yang kita lawan mentalnya. Itu bener. sangat susah. Di beberapa regional dari kami sudah melakukan turun. Kita benar-benar mencari tahu. Dan ternyata emang yang kita bentuk itu dari dirinya mereka sendiri. Jadi kita tahap awal adalah kita membantu orang-orang yang membutuhkan terlebih dahulu. Kita mengapresiasi adalah orang-orang yang berusaha dengan berbagai macam keterbatasan, entah keterbatasan fisik, entah keterbatasan ekonomi, Modal, dengan usia yang untuk saat ini kita lansia, kita fokusnya ke lansia yang tetap gigih semangat dalam memperjuangkan kehidupannya gitu. Nah itu kita apresiasi lebih dan semoga masyarakat di Indonesia itu juga bisa membantu karena kan ini salah satu butir ya di Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi harus rata gitu. Aduh, kayak gini Mas. Mbak, ini Bu Dokter dan Mas Aat ini kayaknya ngobrol di taman gini kok. Nggak enak. Ini nggak takutnya nanti lama-lama Banyak nyamuk juga panas. nih ya. Belum lagi kalau hujan kan, waduh panas. Hujan dingin. Hujan dingin, hujan panas. Hujan kok dingin, hujan basah. Iya sih. Kita ngobrol. Ngobrol di rumah saya ya. Ya, biar nanti sebentar bisa lagi disiap- dibangunkan ruang tamu lah. Ya. langsung Oke. jadi. Nah, Langsung jadi. kita akan ngobrol lebih seru lagi. Tentunya di rumah saya, jangan kemana-mana, tetap di Ting Tong. Ya. Seperti bintang untuk kau simpan. Jadi memang adat di sana kalau anaknya lahir
mereka harus potong sendiri, ayahnya potong sendiri pakai Itunya, tombak, area-areanya. tali pusarnya, Pakai apa? tombak. Dan saya cuma ya berdoa supaya anaknya nggak kenapa-napa. Setelah itu saya lanjutkan kasih imunisasi dan lain-lain. Jangan takut, keluarlah, hadapi dunia dengan menari. Jangan takut, ayo keluar, hadapi dunia dengan menari. Jangan takut, keluarlah, hadapi dunia dengan menari. Jangan takut, ayo keluar, hadapi dunia dengan menari. Ya, jangan takut dan jangan lari. Kita akan ngobrol lagi di Ting Tong. Dengan dua sosok yang luar biasa ini kita ngobrol lagi, Mbak. Dokter tadi belum sempat cerita banyak nih pengalaman di selama tugas di Papua itu ya. Yang paling diingat yang menarik apa tuh di sana? Saya pernah mengangkat pasien saya sendiri berjalan Mengangkat? kaki, menandu. Oh, Berjalan kaki sepanjang kurang lebih 7 km. Jadi saat kita berjalan kaki tujuannya pengobatan untuk besok di kampung Tembutka namanya. Jadi dari distrik saya, dari tempat tinggal saya di distrik Ninati, jalan ke kampung itu sejauh 17 km. nah, Kita jalannya agak sore, sekitar 4 jam jalan kaki. Jadi saat itu salah satu dari teman kita saat jalan kena vertigo. Akhirnya dia malah pingsan. mulai. Jadi karena sudah sore, karena kita pernah pelatihan bela negara buat tandu dadakan, jadi saya di situ lihat bambu, pinjem parang masyarakat, kita potong bambu buat tandu pakai jaket teman. Kebetulan abis itu cari-cari sarung, ketemu sarung, lebih enak kan? Ya udah kita tandu, dan orangnya di situ nggak banyak. 7 km sampai di pemukiman warga, baru ada kendaraan bermotor, udah ada jalan yang bagus, kita bawa ke puskesmas distrik sebelah. Benar. Terus. Kemudian ada lagi Cak Lontong. Jadi mungkin persalinan di kota itu gampang. Gampang. Nah beda dengan di Papua yang Nah, saya ini menarik alami. nih. Jadi beberapa pengalaman saya itu lahir malam sering, sedangkan kita di sana tidak ada penerangan, tidak ada tuh. listrik. Terus pakai apa tuh? Saya pakai senter kepala yang pakai baterai. Oh, yang dipasang di kepala itu. Nah itu saya sendiri yang bantu hanya temen yang non medis. Jadi memang ada di sana kalau anaknya lahir mereka harus potong sendiri, ayahnya potong sendiri pakai Itunya, tombak, area-areanya. tali pusarnya, Pakai apa? tombak. Dan saya cuma ya berdoa supaya anaknya nggak kenapa-napa. Setelah itu saya lanjutkan kasih imunisasi dan lain-lain. Tapi akhirnya nggak apa-apa juga. Anaknya ya? alhamdulillah selamat sehat. Loh, Mas Saad. Ada kayak campaign say no to ngemis. Ya, ini bisa dijelaskan ya? Campaign say no to ngemis. Ya, jadi kembali lagi ke campaign awal kita. Jadi jangan ngemis lah istilahnya. Kita banyak kegiatan, banyak usaha yang kita bisa lakuin untuk mencari, mengais rezeki gitu. Kita ada salah satu program kerja namanya Grobolia. Apa itu? Grobolia? Grobolia, gerobak untuk Solia, for Solia gitu. Itu kita kasih gerobak, itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita untuk peningkatan ekonominya beliau. Jadi misal beliau selama ini jualan pisang pakai gerobaknya semen, itu ada gitu ya? Ada. Nah akhirnya kita bikin gerobak yang benar-benar inilah gerobak buah gitu. Kita bikinin, ya. kita mungkin kasih spanduk juga namanya siapa, jualan apa. Akhirnya kita nanti pantau selama 3 bulan gimana perkembangannya. Apakah ekonominya menaik atau malah menurun. Tapi alhamdulillah selama ini yang kita lakukan berdampak positif bagi kehidupannya beliau kayak gitu. Mau tergerak. Ntar dari tadi narasumber kita ngobrol terus nggak dikasih minuman. Cika panggilnya. Cika. Cika, Ya, Cak. Cika. Minuman ya. Ya, Kamu minum dong. empat Terus ya. tanggapan dari masyarakat gimana Mas Saad? Terhadap komunitas ketimbang ngemis ini bagus nggak? Alhamdulillah respon dari masyarakat itu sangat positif karena emang secara kita kegiatan terus transparansi dananya juga ada. Terus bagaimana kita membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat bisa gabung.
dalam bentuk donasi ataupun dalam tindakan secara langsung. Jadi kita nggak menutup kayak komunitas yang tertutup enggak, kita emang Siapapun terbuka. bisa ya? Siapapun bisa masuk, ayo kita bantu bareng-bareng orang-orang yang emang membutuhkan kayak gitu. Nah ini kalau mau ikut silakan bergabung. Dari pendananya dari donasi ya? Iya, jadi dari subsidi pemerintah atau ada? Untuk saat ini kita masih belum banyak, mungkin kerjasama dalam bentuk pencerdasan ataupun mungkin ada beberapa regional yang udah aktif dengan dinas sosial dalam mungkin membangun rumah, membangun gerobaknya kayak gitu, itu udah ada. CSR dengan Perusahaan perusahaan. juga seperti Oh itu. bisa, Apanya yang bisa? bangun rumah tangga bisa. Nih saya bantuin tanya. Ya. Mas Saad udah berkeluarga? Belum. Tuh. Maksudmu apa maksudmu? Maksudmu apa? Mas punya rumah, Punya Ah. orang tua. Ayo. nggak apa-apa. Saya punya tangga. Ya terus? Nikah yuk. Masih berapa tangga? To the point aja. Nih. Aku mau nanya boleh ya Caya? Boleh dong. Kan tadi kalau misalnya ini kita boleh membantu yang membutuhkan gitu. Aku bisa membantu nggak? Jadi kalau mau donasi kita ada rekening Ketimbang Ngemis, Ya. itu ada di bio IG kami. Dan juga kita kedepannya buka dompet donasi di crowdfunding, salah satunya adalah Indo Giving. Dan kita udah kerjasama dengan Kita Bisa dan nanti kedepannya akan melebarkanlah sayap kita untuk bisa semua orang masuk. Untuk mempermudah Untuk ya. mempermudah dan untuk saling bermanfaat satu sama lain. Dan kalau dalam bentuk barang, biasanya kita akan komunikasikan lebih lanjut dulu. Karena kan itu biasanya akan khusus ke salah satu sosok mulia yang emang membutuhkan barang tersebut. Mari kita. Kalau ada gitu lah ya. Kalau ada pengalaman, kalau ada lowongan gitu Mas Mario, saya udah tahan saya kerja di sini, udah capek lah kerja di sini. Capek, Bang? Nggak ada sip-sipnya gitu. Saya udah sebulan nggak tidur ini. Sebulan loh. Udah sebulan nggak tidur. Kenapa kok ngadu ke Pengusaha. Terus mau pindah kerja dari sini gitu? Loh, enggak kan saya mau ada jenjang karir gitu. Kalau satpam kan tidak bisa naik. Ah. Saya pengen ada masa satpam naiknya jadi apa? Paling jadi CCTV. CCTV. Terus rencana mau pindah tempat kerja? Ah, ini pengusaha. Oh pengusaha. Mas Mario bukan? Iya. Mas Mario ini. Oh nggak mirip? Iya, memang Bukan nggak saudara. Bukan saudara. Nika, Ya, ini Boya bikin minum jangan air putih kayak ada tamu kopi apa Kopi gitu. apa gitu. Jangan bikin malu dong. siap. Ya, nih. Ya. Mau ngopi Mas Aad mau ngopi kan? Ibu Amelia, kalau Bu Amelia bikinin teh kalau nggak ada kopi. Ya. Aku Kalau nggak usah. Kopinya sudah disediakan sama pembantu seberang. Wow. Saya suka. Saya ke sana dulu ya. Iya. Permisi. Ini selamat datang Mas Mario. Jangan malu-maluin bikin kopi di depan Mas Mario. mana kopinya? Mohon maaf Cak, dana anggaran sudah habis. Jadi nggak ada kopi-kopian. Mohon maaf nih. Terus ngopinya gimana dong? Kosong atau gimana? Nggak ada tuh. Mas, dengar punya apa? Usaha. Kafe kopi ya? Iya, Nih, saya ya, punya yang coffee istimewa. shop. Gimana kalau ngopinya ke Sambil cerita-cerita usaha tempatnya Mas kopinya. Mario Ayo ya? sambil coba aja yuk. Boleh ya? Ya boleh. Katanya ada yang spesial nih, saya pengen tahu ya. Sambil ngobrol-ngobrol tentang warung kopi atau cafe shop yang dipunyai oleh Mas Mario. Ya? Siap. Boleh. Dokter bisa nggak ini? Ikut dokter. Kebetulan saya ada jaga di rumah sakit Cak Lontong. Oh, Jadi kita ada tugas. Ya, saya Nggak mau boleh permisi ditinggalkan. duluan. Gimana kalau yang pasien-pasien rumah sakit diajak ngopi aja sekalian? Ya. Nanti lain kali kita ikut. Boleh ya. Tapi terima kasih ya Dokter Amelia sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan sukses karena Dokter Amelia pengen ambil spesialis ya. Insya Allah. Apa rencananya apa? Rencananya ambil spesialis obgyn. Obgyn itu berarti kandungan ya. Dan mudah-mudahan ini mengambil spesialisnya sukses, bisa bertugas lagi membantu masyarakat dan bermanfaat buat rakyat Indonesia. Terima kasih. Kita jalan-jalan ngopi. Bener nggak ikut nih dokter? Nggak apa-apa ya. Terima kasih. Nah kita akan ngobrolnya kita lanjutin di kafe kopinya Mas Mario ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ting Tong. Manusia kuat itu kita jiwa. Mulai dari jeruk
parkir, barista, chef, sampai ke belakang semuanya yang berkarya di sana adalah teman-teman difabel. Semua. Semuanya. Wah, luar biasa ini. Bebas, lepas, ku tinggalkan semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Langsung pesen ya. Mbak, Nih, kopi hitam kamu? hitam Mas, hitam aja. Nggak pakai kopi? Jangan hitamnya aja. Ya. Mas Aat apa? Kopi susunya aja deh. Nah, Ya. kopi hitam 2, kopi susu 1. Kalau di sini, Cak, pesennya itu mesti pakai bahasa isyarat. Maksudnya? Kenapa? Karena seluruh teman-teman yang bekerja di sini adalah teman-teman yang sama hebatnya dengan kita. Teman-teman difabel. Maaf. Wah, luar biasa. Jadi, Iya, kalau pesen berarti pakai bahasa isyarat. harus pakai bahasa isyarat. Iya, Kita iya. memang Tadi kalau sengaja misalnya tadi saya pesen kopi hitam 2 gitu ngomongnya gimana? Menyampaikannya. menyampaikannya adalah pesan. Oh gitu, kalau mau pesan? Mau. Mau pesan. Kopi. Ya, Kalau kopi. Ya. Kopi. kalau kopi gini, dia tuh kopi. Oh, mohon maaf, memang kafe yang didirikan oleh Mas Mario ini menampung semua karyawannya berkebutuhan atau Difabel. Ya, semuanya. Mulai dari juru parkir, barista, chef, sampai ke belakang semuanya yang berkarya di sana adalah teman-teman difabel. Semua. Semuanya. Wah, luar biasa ini. Nah, bentar. Kalau ini awalnya gimana idenya Mas Mario? Oke. Kenapa membuat kafe kopi seperti ini? Awalnya mungkin memang cita-cita saya dari kecil ya. Memang orang tua saya mengajarkan bukan nilai kamu 9 tapi 9 orang kamu tolong. Jadi memang saya dari dulu sering ketemu sama teman-teman panti asuhan, teman-teman difabel. Dan waktu saya beranjak dewasa, masuk SMA, masuk kuliah, ketemu passion baru, bisnis. Bisnis. Nah, tapi saya coba keliling di Jakarta. Apakah bisnis itu semua tentang profit? Apakah bisnis itu semua tentang uang dan keuntungan? Oh, bisnis itu bisa memiliki makna yang lebih dalam. Maka dari itu saya coba ambil pelajaran social entrepreneurship dan keinget lagi cita-cita saya waktu kecil itu, kemanusiaan. Saya langsung kontakin teman-teman difabel yang saya kenal, saya coba join lagi ke komunitas mereka, belajar bahasa mereka, dan saya mengetahui kondisi teman-teman tuh masih berjuang banget. Teman-teman difabel di Indonesia tuh masih berjuang, masih berusaha untuk mendapatkan kesetaraan. Dan di situ saya langsung bilang, oke, saya punya ide bisnis, di mana ini oleh dari kalian. Kita bentuk coffee shop. Coffee shop yang mungkin sama seperti yang lain, tapi ini kopi memiliki makna. Maknanya apa? Kesetaraan. Luar biasa. Bicara masalah ini kan nggak mudah memulai bisnis seperti ini ya kan. Tentunya. Kalau mungkin buka kafe kopi yang seperti biasa ya tinggal bicara masalah modalnya kan. Modal. Nah, kendalanya apa aja Mas ketika memulai bisnis ini? Oh banyak, kendalanya mungkin mulai dari pertama ya. Kita ini ingin memberikan wadah untuk teman-teman difabel. Kita pengen membuat mereka tuh mendapatkan kesempatan yang sama sama kita. Tapi apakah orang-orang mau memberikan kesempatan yang sama? Nah, itu. Nah, awal-awal tuh jujur saya takut karena waktu saya memiliki konsep ini, saya keliling nih ketemu dengan orang-orang dan investor. Mereka tuh selalu bilang, Jakarta nggak siap menerima difabel. Nggak bisa, udahlah, nggak usah dibantu, nanti aja kamu kaya dulu baru bantu. Oh kan nggak bisa begitu. Iya. Kan butuhnya jembatan. Butuhnya jembatan bukan orang minta-minta. Betul. Bukan dikasih uang habis itu selesai masalah. Enggak, dia butuhnya sesuatu yang bisa mewadahi mereka. Nah, akhirnya saya coba beranikan diri, saya rekrut mereka, dan itu kita latihan dari nol karena saya nggak pernah minta pengalaman kerja sama mereka. Karena kalau minta pengalaman sama aja saya sama kantor-kantor lain. Mereka udah cari kerja aja udah susah. Masa saya minta pengalaman lagi? Kayak kita training dari nol, kita training, banyak banget training kita ubah. Contoh, kayak misalnya
Kalau bikin kopi, dalam bikin susunya kan kita harus mendengar suara. Gimana kalau teman-teman nggak bisa mendengar? Nah itu kendala ya juga ya. benar. Kalau misalnya saya punya barista satu tangan, tapi mesinnya harus pakai 2 tangan, gimana? Nah, itu kita sama-sama bareng-bareng berinteraksi antara saya dan teman-teman difabel, bikin metode-metode baru, dan akhirnya bisa kebentuk Sunyi. Dan ternyata di Cafe Sunyi ini responnya positif banget, Cak, Mas. Alhamdulillah. Orang-orang yang bilang negatif itu ternyata nggak terjadi kok. Dan saya yakin Indonesia dan Jakarta siap menerima difabel. Betul sekali. Nah, saya sambil ngobrol sama Mas Saad kita. Ya. Nah kalau Mas Saad ini juga memberi wadah juga nggak ini komunitas apa tadi? Pedagang Ketimbang ngemis. gemis. Ah, terhadap teman-teman difabel atau apa juga ada juga. Ada, jadi emang ada beberapa tokoh sosok mulia kita, itu adalah orang-orang yang difabel juga. Mungkin kayak orang loper koran, tapi tangannya, mohon maaf, cacat, difabel. Terus ada juga ibu-ibu yang udah jadi pemulung sekarang, dan dia punya penyakit polio. Nah, hal-hal seperti ini yang kita apresiasi. Kita yang selama ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat, kita upkan di Instagram, kita kasih kisah inspirasi dari dia pribadi, kisah seperti apa, dan akhirnya kita donasikan yang sesuai dengan apa yang dia mau dulu dan juga yang dibutuhkan. Kalau nanti datang ke office ini bisa berkomunikasi gitu ya. Bisa nggak diajarkan bahasa-bahasa Sedikit, yang misal datang simple aja? standar bahasa yang biasa dipakai kalau ke Menyapa kafe gitu ini. misalnya. Oke, Kalau bisa. menyapa, misalnya Misal selamat datang. pagi, selamat siang, itu gimana? Boleh banget, Cak. Kita langsung belajar langsung Boleh. sama teman saya yang hebat ini. Namanya Feby. siapa namanya, Namanya Feby. Biar kita tahu. Ya, kalau mau menyapa ya, Ya, menyapa. selamat pagi. Kalau pagi gini, berarti selamat pagi. Kalau selamat siang, Siang. oh siang gini. Iya. Pagi gini, siang gini. Kalau sore, Sore? Sore. Malam. Oh, ini dari simbol juga dari matahari ya. Matahari Iya. baru nongol dikit berarti pagi. Pagi. Siang berarti Terang. matahari di atas. Kalau sore mulai lengser, kalau malam berarti tidur mataharinya. Oh. Terima kasih bisa diajarin. Jadi kalau kita datang nanti kita udah nggak Memuji bingung. masakannya. Enak. Enak. Gitu. Kopinya enak. Kopi kamu enak. Oh, Iya, enak. ah, Iya. kopinya enak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, seperti itu. Oke, Terima kasih. Tapi saya lupa sama Febri mau tanya, mungkin harapan-harapan untuk ya mungkin teman-teman kita yang difabel di Indonesia itu harapan Febri ini seperti apa? Ya. Harapan aku, Ya. perusahaan-perusahaan lain sudah mulai menerima teman-teman difabel. Aku bisa, kamu bisa, kita semua sama kok, kita semua sama. Jadi harapannya semua teman difabel itu bisa diterima di perusahaan-perusahaan lain juga. Amin. Karena Febri bisa, kamu bisa, dan kita semua Kita pasti semua bisa. bisa. Ini luar biasa nih kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang memang Hebat. amazing banget ya. amazing apa ini berkaitan. Kenapa kita hadirkan mereka adalah ini adalah contoh pemuda-pemuda yang luar biasa dan sangat-sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Nah, ya. Jadi Mas Aad nih harapannya ke depan nih. Selain untuk tadi ketimbang ngemis dan ke depan masyarakat seperti apa bisa disampaikan. Ya, jadi semoga masyarakat Indonesia bisa membantu satu sama lainnya, terutama orang-orang yang sudah berusaha keras dalam menjajakan jualannya, yang kita sering ketemu di pinggir jalan, kita apresiasi dia dan kita beli dagangan dia karena membeli itu sama dengan memberi. Iya. Minim dengan banyak Pemerataan campaign. ya. Pemerataan. Jangan ditawar dah. Nah, jangan ditawar dah itu aja ya. Nah kalau Mas Mario nih harapannya dengan mendirikan kafe seperti ini dan ke depannya seperti apa? Harapannya adalah sebenarnya bicara kesenjangan, kesetaraan itu memang masih sulit dicari untuk teman-teman difabel di Indonesia. Mereka tuh benar masih berjuang dan mereka tuh sama kok manusia yang kayak kita. Tidak ada bedanya. So kalau kita punya ide-ide kreatif, saya yakin generasi saya ini millennials itu punya banyak banget ide kreatif. Tapi coba di ide kreatif itu sisipkan nilai kesetaraan. Coba ada banyak sunyi-sunyi lain muncul. Gak bisa Mario cuma sendiri, harus ada Tidak sunyi-sunyi hanya lain. di cafe shop, mungkin di bidang Di bisnis yang lain. pekerjaan, di bisnis yang lain, coba mulai membuka. Otomatis kalau semuanya seperti itu, kata-kata keterbatasan bisa hilang dari kamus kita. Dan mereka bisa hidup sama seperti kita. Iya.
Jadi poinnya dari dua narasumber kita ini luar biasa, kesetaraan, persamaan, dan pemerataan. Mudah-mudahan itu yang bisa kita wujudkan dari usaha-usaha anak muda yang luar biasa. Terima kasih Mas Saad, sukses dengan ketimbang ngemisnya. Mudah-mudahan semakin banyak donasi, yang bisa dibantu. Mas Mario, terima kasih. Mudah-mudahan juga memberi kesempatan pada teman-teman difabel kita untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Baby, terima kasih. Bisa. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kita di Ting Tong. Nanti tunggu berita hanya sebentar. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kayak misalkan Anda sekarang berada di posisi Anda sedang dicuekin sama pacar Anda. Dan Anda butuh hiburan. Anda punya aplikasi namanya Gondok. Berita hanya sebentar. Berjumpa lagi kita berjumpa di BHS. Berita hanya sebentar. Walaupun sebentar tapi tetap berita. Baik, ada 4 pemuda ini asal Indonesia yang berprestasi dan menginspirasi. Ya, ini adalah Francisca Hadiwijana. Ini adalah salah seorang pendiri sekaligus CEO dari aplikasi Prelo, ya. Bukan siapa lo ya, tapi Prelo. Bukan siapa lo. Prelo, ya. Liburkah kamu? Prelo? Nggak pakai I. Prelo. Ya, Prelo, ya ini adalah aplikasi jual beli barang bekas berkualitas yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang inovatif. Francisca dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pengusaha teknologi perempuan inspiratif di Asia Tenggara oleh Forbes di usia 29 tahun. Wah, luar biasa. Dan berikutnya adalah Iman Usman dan juga Adamas Belvadevara. Ya. Mereka berdua adalah pendiri situs ruangguru.com. Seperti yang kita ketahui, Ruang Guru adalah aplikasi belajar untuk SD, SMP, dan SMA sesuai dengan kurikulum nasional dan dirancang khusus oleh pengajar berpengalaman. Berikutnya, Ya, Al-Fatih Timur, ini adalah salah satu anak muda yang juga menginspirasi bersama Fikra Ijaz. Ia mendirikan Kita Bisa, yaitu platform untuk menggalang dana dan berdonasi secara online di Indonesia. Kita bisa menjadi penghubung kebaikan yang mempertemukan para pelaku kegiatan sosial dengan para donatur. dan yang keempat adalah ada yang namanya Ohanes Sugih Tonogong Roho dan Muhammad Rishad. Namanya luar biasa ya. Mereka mendirikan Crowd pada tahun 2016. Prode adalah platform yang membantu permodalan petani dengan sistem permodalan bersama. Dan berkat usahanya, 2 pemuda ini berhasil masuk dalam daftar anak muda paling berpengaruh kategori social entrepreneurs. Luar biasa. Dan selanjutnya kita akan tersambung dengan 2 rekan kita. Ya, Zona Bisnis ini akan ada rekan kita Uus dan Cika yang akan menyampaikan Zona Bisnis. Silakan. Terima kasih calon Tom dan Mas Akbar. Boleh kasih tepuk tangan buat saya. Saya sudah bersama pakar startup dan juga e-commerce yaitu Uus. Ya, saya Uus. Saya adalah seorang pakar ekonomi dan dari saya lahir saya sudah akan dijangkau disebut bukan sudah diwanti-wanti dari awal ini akan menjadi pakar ekonomi karena Uus adalah ujung-ujungnya saham. Yes, investasi. Mari kita mulai, kami mempunyai daftar valuas 5 startup unicorn di Indonesia. Baik Pak Uus, Ya, kita akan sama-sama. segera mulai. Ya. Yang pertama ada Gojek, ya. Gojek sudah menyandang gelar Dekakorn
Sebutan bagi startup yang memiliki nilai valuasi di atas 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan valuasi Gojek saat ini tercatat tepat di angka tersebut sekitar 141 triliun, Pak Uus. Wow. Tanggapannya mengenai Gojek, Pak Uus, silakan. Jadi kalau menurut saya banyak sekali hal-hal yang sederhana yang dilakukan oleh Gojek. Tapi menurut saya mereka harusnya lebih peka dengan situasi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin detail. Kayak misalkan Anda sekarang berada di posisi Anda sedang dicuekin sama pacar Anda. Terus? Dan Anda butuh hiburan, Anda punya aplikasi namanya Gondok. Ya jadi ketika kamu dicuekin sama gebetan atau sama pacar yang mungkin kamu sangat inginkan hatinya tapi tidak direspon, Oke. akan ada satu dari kami, agen kami akan ya memberikan petua Oh, oke, gitu, baik, memberikan teman bicara gitu. Ini yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia pun memiliki sekitar 150 juta produk, 33 produk digital dan 50 sistem pembayaran bagi para penggunanya. Kini valuasi Tokopedia tercatat di angka 7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 99 triliun. Wow. Ya, salah satu toko yang selalu bertanya tapi menghasilkan banyak hal adalah ini. Kenapa bertanya? Tokopedia. Iya, Tokopedia. Oh, Tokopedia. Iya, dan Tokopedia harus maksudnya merangkul perusahaan-perusahaan kecil Contoh? yang selama ini minder. Apa itu contohnya? Kayak yang usaha beras, usaha yang orang mungkin beberapa orang milenial melakukan itu malu gitu. Jadi disupport mentalnya, Oh, gitu. membuat aplikasi namanya Tokopedia. Selanjutnya ya, Traveloka. Berdasarkan data CB Insight saat ini Traveloka memiliki angka valuasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 28 triliun. Wow. Ini juga angka yang sangat besar. Bagaimana Pak Us? Saya merasa kalau ini nilainya bisa ditingkatkan lagi kalau Traveloka tidak cuma peduli terhadap orang-orang yang pengen keluar rumah, Jadi, tapi ingin di rumah aja. Aplikasi khususnya adalah Travelog at home. Selanjutnya ada Bukalapak. Bukalapak mendapat gelar unicorn setelah mendapat kekucuran dana dari beberapa grup investor besar. Valuasi perusahaan diklaim sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 35 triliun. Wow, gimana? Jadi Bukalapak ini cuma yang saya lihat cuma berada di darat. Oh, kenapa hanya lihat di darat saja? Harusnya bikin lagi untuk yang di laut. Namanya? Bukalapak. Iya. Efek dong, masuk air dong. Itu jadi Oh, untuk yang di darat dan di laut pun bisa mendapatkan hak berbelanja yang sama gitu. Itu valuasinya akan lebih meningkat kalau punya bisnis di laut juga. Oke, Ya. baik. Bagus sekali, bagus sekali. Dan yang terakhir ada OVO. Ya. OVO penyedia layanan pembayaran elektronik ditaksir memiliki valuasi sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 41 triliun oleh firma analis perusahaan CB Insight. Dan valuasi OVO ini kan cuma untuk orang-orang yang mengganti Dompet, uang konvensional menjadi elektronik, bukan? Betul. Sebenarnya ada permasalahan di sini. Apa masalahnya, Untuk Pak? orang-orang yang nggak punya uang. Benar kan? Mereka Ya. apa yang mau ditukar kalau kita tidak punya uang? Tapi OVO tidak melakukan ini sebagai peningkatan valuasinya. Jadi sebaiknya Sebaiknya dibuat aplikasi untuk orang yang tidak punya uang. namanya OVO Ora Eman Duite. luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama, Uus. terima kasih. Karena Kalau saya begitu- sangat senang sekali ketika saya berbagi soal ilmu keekonomian saya karena saya 12 tahun ya Di bidang ini, di rumah. Ya googling gitu. aku nyari tahu sendiri. Dia nyari tahu sendiri karena orang tua saya nggak mampu keluarin saya di ekonomi. Ini jadi Bapak tuh bukan pakar beneran? Saya nganggap diri saya pakar tapi nggak tahu kalau yang lain. Bukan pakar startup e-commerce? Saya pakar. Coba tadi lihat di Google katanya. Iya, tapi kan semua Bukan ada di kerjaan gitu Bapak kerjanya? Bukan? Wah, ini kayaknya kumisnya palsu nih. Ini kayak tetangga saya nih. Bukan. Baiklah kalau gitu kita Bukan. kembalikan dulu ke calon Tong dan juga Mas Akbar. Kamu siapa? Saya ekonomi. Oke. Mohon maaf pemirsa, memang mungkin ada kesalahpahaman, ternyata yang diundang itu bukan seperti yang diharapkan ya. Ya. Ya, karena Hati-hati. bukan pakar jadi mungkin harus dicakar bukan pakar dia ya.
Oke, tadi adalah berita hanya sebentar dan juga zona bisnis yang kita sampaikan. Semoga tidak bermanfaat ya. Ya, karena kalau tidak bermanfaat Anda akan penasaran. Penasaran untuk mencari manfaatnya di berita hanya sebentar. Pemuda tak bisa dianggap percuma. Mereka adalah tulang punggung bangsa. Walaupun masih labil, but it's okay. Karena semangat mereka selalu stabil. Kadang dipandang sebelah mata, but I don't care. Saya pesan bagi kalian para pemuda, tidak seperti saya yang sudah menua, wujudkanlah mimpi kalian semua dan salam satu jiwa. Saya Cak Lontong, kita berjumpa lagi di Ting Tong setiap hari Sabtu jam 8 malam. Salam lemper. Hello kawan semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Metro TV, knowledge to elevate.